Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview materi mata kuliah e-bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Atifa Zahra dengan NPM 21082010053 dari kelas Paralel B. Dalam video kali ini, saya akan membahas 6 topik bahasan e-bisnis, antara lain konsep e-bisnis, model-model e-bisnis, strategi e-bisnis, infrastruktur e-bisnis, building e-business presence, dan yang terakhir ada e-commerce and security finance. Konsep e-bisnis. E-bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga dapat meliputi pelayanan, pelanggan, dan kerja sama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. Kemudian, e-bisnis ini ternyata memiliki beberapa ruang lingkup atau scope yang dibawahi, seperti global trading marketing, customer management, online store, order management, dan lain-lain. Istilah e-bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM. Beliau mendefinisikan e-bisnis sebagai suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Nah, berikut ini beberapa contoh platform e-bisnis, antara lain adalah Lazada, Zalora, Blibli, Alazania, Bukalapak, dan Tokopedia. Pembahasan kedua ada model e-bisnis. Model e-bisnis merupakan sebuah ringkasan tentang bagaimana cara perusahaan itu mengidentifikasikan produk seperti value-nya apa, melibatkan apa saja untuk bisa menghasilkan produk yang bermutu, serta target konsumennya nanti siapa saja. Pemodelan bisnis ini memiliki 3 komponen utama yang penting, antara lain ada sustainability, artinya bisnis itu harus bisa berkelanjutan. Nah, bagaimana cara mengetahui bisnis itu bisa berkelanjutan? Ada beberapa faktor untuk mengetahui bisnis itu bisa sustain atau enggak. Antara lain ada ongoing competitive advantage, inovasi produknya bagaimana, backward avoidance, hingga graceful exit. Nah, di poin kedua terdapat offering atau penawaran. Penawaran ini mencakup bagaimana keunikan atau value produk itu. Dan ada juga market attractiveness atau apakah target pasar bisa sesuai dengan daya beli konsumen. Yang poin ketiga adalah monetasi atau bagaimana bisnis itu bisa menghasilkan keuntungan. Hal ini bisa dilihat dari sales performance-nya atau performa penjualan serta perhitungan profit yang didapatkan. Adapun terdapat beberapa jenis e-commerce, antara lain ada business to consumer, yaitu perusahaan dan konsumen itu akan bertemu langsung dalam suatu platform untuk melakukan penjualan dan pembelian. Contohnya ada Amazon.com. Lalu yang kedua ada business to employee atau bisnis ke karyawan. Ini contohnya seperti aplikasi sistem informasi perusahaan. B2A juga dapat dikatakan sebagai intranet karena berfungsi sebagai media antara perusahaan dan para karyawan untuk bertukar informasi. Kemudian jenis yang ketiga ada business to business, merupakan jenis e-commerce yang merealisasikan antara bisnis, misalnya dalam hal suplai produk, bahan baku, nah contohnya ada Dell dan Cisco. Kemudian ada juga consumer to consumer atau transaksi yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. Nah, platform ini tuh hanya sebagai platform bertemunya pembeli dan penjual. Konsumen dapat secara bebas menjual produknya. Contoh platform C2C yang ada di Indonesia ini seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah mobile commerce atau m-commerce. Ini tuh bersifat wireless teknologi yang bisa digunakan tanpa kabel seperti smartphone dan aplikasi di dalamnya. Wah, kita udah masuk ke strategi bisnis nih. Sebenarnya, seperti apa sih strategi bisnis yang cocok untuk diimplementasikan di bisnis?
Namun sebelum membahas itu, mari kita memahami terlebih dahulu mengenai strategi bisnis. Strategi bisnis adalah seperangkat rencana untuk mencapai pengembalian jangka panjang yang superior atas modal yang diinvestasikan dalam perusahaan bisnis. Jadi, strategi bisnis itu lebih menekankan bagaimana cara perusahaan agar dapat meminimalkan input dan memaksimalkan output. Berikut ini ada 8 elemen strategi bisnis, antara lain ada channel prioritas, pasar dan pengembangan produk, diferensiasi produk, restrukturasi marketplace, manajemen rantai pasok atau supply chain management, internal knowledge management, dan organizational research capabilities. Infrastruktur bisnis. Infrastruktur bisnis adalah seperangkat arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Nah, infrastruktur bisnis ini terdiri atas 2 macam komponen, yakni komponen technical infrastructure dan human business infrastructure. Technical infrastructure ini lebih mencakup hardware, software, server, database, dan lain-lain yang berkaitan dengan arsitektur platform. Sedangkan human business ini lebih mengacu kepada pengelolaan human resource-nya terhadap pengelolaan infrastruktur teknikalnya. Nah, berikut ini merupakan contoh platform-platform infrastruktur bisnis yang banyak macamnya, seperti platform untuk berkomunikasi, ada WhatsApp, Telegram, kemudian ada social platform seperti LinkedIn, Facebook, Twitter, Amazon, kemudian ada transaction platform seperti PayPal, lalu Visa, kemudian ada development platform, dan masih banyak lagi. Setelah kita mengetahui konsep komponen, model strategi, dan infrastruktur bisnis, lantas apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yang dilakukan selanjutnya adalah membangun dan memaintenance bisnis. Dalam business presence, kita akan mempelajari faktor-faktor penting apa yang perlu dipertimbangkan oleh seorang manajer ketika membangun sebuah e-commerce. Dalam membangun bisnis, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membangun bagaimana bisnis ini hadir, mulai dari visi misi bisnis, lalu bagaimana proses bisnis, dan cara menghasilkan profit. Setelah itu, kita juga perlu menentukan target customer kita. Kita juga perlu memahami karakteristik dari marketplace, seperti apa strategi pendekatannya ke customer, karena setiap marketplace itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah melakukan SWOT analysis. Kenapa sih kok pakai SWOT analysis? Dari SWOT analysis ini kita bisa menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan hambatan bisnis, sehingga ke depannya kita bisa mengantisipasi apabila ada resiko-resiko yang tak terduga. Nah, untuk membangun e-commerce, terdapat framework atau acuan yang bisa digunakan untuk membangun sebuah e-commerce. Yang pertama ada tahapan planning atau merencanakan, mengonsep mulai dari visi misi, proses bisnisnya seperti apa, hingga ke produknya. Yang kedua adalah requirement atau analisis kebutuhan. Dalam hal ini kita juga harus memperhatikan bagaimana kebutuhan konsumen terhadap bisnis yang kita buat. Yang ketiga ada design dan prototyping. Ini membuat desain dan prototype dari sebuah produk. Yang keempat ada software development. Ini tuh lebih ke tahapan pengkodean, development aplikasi. Yang kelima ada testing. Testing ini digunakan untuk menguji apakah suatu platform ini sudah siap digunakan atau belum. Yang keenam ada deployment atau membangun kembali setelah di testing ini. Kemudian yang kedelapan adalah maintenance. Setelah berhasil membuat, kita juga perlu melakukan maintenance atau pengkontrolan agar produk ini bisa stabil. Selanjutnya kita akan membahas keamanan e-commerce. Mengapa membahas ini? Karena aspek security menjadi concern yang paling banyak disorot. Mengingat sekarang banyak terjadi kasus pencurian data phishing pada platform e-commerce. Oke, kita sekarang melihat beberapa kasus yang terjadi. Dikutip dari Signified Study, 62% konsumen itu tidak percaya terhadap keamanan data mereka di suatu platform retail.
25% konsumen mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa data mereka tidak aman. 43% orang juga telah melaporkan menjadi korban penipuan yang mengambil database dari platform. Kemudian yang terakhir, 52% orang yang menjadi korban pencurian mengatakan bahwa kejadian yang mereka alami membawa dampak negatif bagi perspektif mereka terhadap branding suatu perusahaan. Nah, pada umumnya terdapat beberapa permasalahan yang sering dialami pengguna, seperti transaction fraud atau penipuan transaksi, serangan situs, pencurian password, malware, bots, phishing, dan spamming. Lantas, bagaimana mengantisipasinya? Nah, di sini terdapat 5 cara untuk melakukan perencanaan strategis keamanan e-commerce. Yang pertama, melakukan analisis risiko di setiap unit atau aspek e-commerce akan dinilai oleh Risk Management Division dan menghasilkan assessment tentang kemungkinan terjadinya risiko. Yang kedua, setelah mengetahui adanya risiko, dilakukanlah pengembangan kebijakan keamanan yang berfungsi sebagai garda terdepan untuk meminimalisir risiko itu terjadi. Ketiga, barulah perencanaan dan kebijakan yang telah dibuat itu direalisasikan. Yang keempat, beriringan dengan pengimplementasian juga dibuat sebuah keamanan organisasi untuk menjadi layers keamanan. Dan yang terakhir, setelah itu sistem analis akan melakukan audit keamanan untuk mengecek tingkat keamanan platform dan mendokumentasikan risiko yang terjadi. Nah, lalu bagaimana cara mengantisipasi permasalahan keamanan tersebut? Setidaknya ada 4 cara. Pertama, kita juga bisa melakukan enkripsi. Enkripsi merupakan proses pengubahan teks biasa atau data menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pengirim dan penerima. Yang kedua ada firewalls. Firewalls ini mengontrol lalu lintas dari server dan klien, melarang komunikasi dari sumber yang tidak dipercaya, serta memungkinkan komunikasi lebih lain dari sumber terpercaya untuk tetap dilanjutkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.